Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Dewa Chandra Sapitri dengan MPM terakhir 293. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 8 akan membuka sesi presentasi. Kami kelompok 8 akan membawakan presentasi mengenai pengaruh kompensasi bagi SDM. Pertama-tama izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 8, di mana di kelompok 8 terdapat IKD Juliawan dengan MPM 292, lalu ada saya sendiri Niwaya Santi Savitri dengan MPM terakhir 293, lalu ada Ninyoman Ayu Triwirastini dengan MPM terakhir 296, lalu ada Nilo Tia Oktayanti dengan MPM terakhir 305, lalu yang terakhir ada IKD Palgunadi dengan MPM 3 digit terakhir 308. Lalu saya juga akan memaparkan mengenai submateri kita pada presentasi kali ini, di mana pada submateri kita pada presentasi kali ini adalah membahas mengenai pengertian kompensasi menurut para ahli, pengertian sumber daya manusia, jenis-jenis kompensasi, dan manfaat serta fungsi kompensasi bagi SDM. Baik, kita mulai saja mengenai pengertian kompensasi. Kompensasi sendiri menurut KBBI adalah ketidakseimbangan berupa uang ataupun bukan uang yang diberikan kepada karyawan dalam perusahaan atau organisasi, di mana pada umumnya kompensasi sendiri diartikan sebagai suatu objek yang diberikan kepada karyawan atau pegawai, yang mana sering disebut sebagai imbalan finansial yang diterima para pegawai pada suatu perusahaan. Kompensasi menurut para ahli. Menurut Ariandi pada tahun 2018 menjelaskan mengenai pengertian kompensasi sendiri adalah seluruh ketidakseimbangan yang diterima karyawan atas hasil kerja kerasnya yang berupa fisik maupun non-fisik dan dihitung atau diberikan kepada karyawan yang sesuai dengan pengorbanannya terhadap perusahaan atau organisasi. Lalu yang kedua ada menurut Handoko pada tahun 2017, kompensasi sendiri dijelaskan sebagai sesuatu yang diterima oleh karyawan sebagai bentuk balas jasa dari perusahaan. Baik, presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas waktunya. Di sini saya Ninyoman Ayu Triwirastini dengan MPM 202032121296 akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Di sini saya menjelaskan tentang pengertian SDM. Sumber daya manusia adalah suatu potensi yang dimiliki oleh setiap orang untuk mewujudkan sesuatu sebagai makhluk sosial, yang dimana kemampuan yang berupa daya pikir dan daya fisik yang dimiliki oleh seorang individu. Nah, sumber daya manusia merupakan sumber daya yang satu-satunya memiliki akal, perasaan, keterampilan, pengetahuan, dan kreativitas. Fungsi dari sumber daya manusia umumnya untuk meningkatkan produktivitas dalam menunjang organisasi supaya lebih kompetitif dan tercapai tujuannya. Nah, meskipun teknologi pada zaman sekarang sudah semakin maju dan terus berkembang, penyebaran informasi lebih mudah dan cepat, dan bahan baku juga semakin memadai, tapi tanpa adanya sumber daya manusia yang berkualitas, maka tujuan suatu organisasi akan sulit untuk tercapai. Maka dapat dikatakanlah sumber daya manusia merupakan bagian yang terpenting untuk membentuk integritas dan mewujudkan visi dan misi suatu organisasi. Selanjutnya itu saya menjelaskan tentang jenis-jenis kompensasi. Nah, di sini kompensasi dibagi menjadi dua jenis, yaitu ada kompensasi finansial dan kompensasi non finansial. Di sini saya menjelaskan tentang kompensasi finansial. Nah, kompensasi finansial ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung itu berupa gaji, upah, dan intensif termasuk ke dalam pengelompokan kompensasi secara langsung karena karyawan memperoleh imbalan secara langsung yaitu dalam bentuk uang, sedangkan yang tidak langsung itu seperti asuransi kesehatan, program pensiun, fasilitas kantor, dan beberapa bentuk cuti seperti cuti hari raya dan cuti tahunan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya IKD Palgunadi, NPM 308. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kompensasi non finansial, yaitu kompensasi ini sama sekali tidak berkaitan dengan dana yang harus dikeluarkan oleh perusahaan, tetapi lebih cenderung ke dalam panah psikologi, terutama dengan kepuasan pekerjaan.
budaya pekerjaan, tugas pekerjaan, hingga suasana pekerjaan. Kompensasi non-finansial menjadi senjata utama untuk mendorong produktivitas karyawan saat bekerja, yang dimana terdapat tugas yang menarik dan menantang dengan jumlah yang sesuai. Pengakuan atau apresiasi menjadi salah satu contoh kompensasi terkait pekerjaan karyawan. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Niluhti Oktayanti, NPM 305. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu yang keempat, manfaat dan fungsi kompensasi bagi SDM. Manfaat kompensasi bagi SDM yaitu yang pertama, mempertahankan karyawan berprestasi. Artinya, ketika karyawan bisa memberikan prestasi yang membanggakan, saat itu juga citra perusahaan bisa meningkat, sehingga memberikan kompensasi ini bisa membantu karyawan dengan kinerja baik bisa terus bekerja dengan perusahaan. Yang kedua, mendapatkan karyawan berkualitas, di mana ketika suatu perusahaan memberikan kompensasi yang besar dan menarik, secara tidak langsung banyak calon karyawan yang ingin melamar kerja di perusahaan, dan kamu bisa memilih dan merekrut karyawan berkualitas. Yang ketiga, efisiensi biaya. Umumnya, perusahaan tidak akan memberikan gaji yang cukup besar di awal. Hal ini karena kualitas pekerjaan dari karyawan tersebut tidak bisa diperkirakan apakah baik atau tidak. Ketika dialihkan dalam bentuk kompensasi, maka perusahaan bisa mengatur bayaran yang sesuai dengan hasil pekerjaan. Yang keempat, memberikan rasa adil. Dalam sebuah perusahaan tidak jarang ada karyawan yang mau bekerja keras dari yang lain dengan pekerjaan yang lebih berat. Ketika gaji yang diterima sama rata dengan pekerja lain, maka akan menimbulkan sifat iri dan kesenjangan sosial. Namun, dengan memberikan kompensasi inilah perusahaan bisa memperhatikan karyawan secara adil. Yang terakhir, yang kelima, memicu perubahan sikap positif. Dengan memberlakukan kompensasi, maka bisa menjadi motivasi tersendiri bagi karyawan untuk memberikan kinerja terbaiknya. Dengan kompensasi juga, perusahaan bisa memberikan bukti kepedulian dan penghargaan terhadap loyalitas pekerja. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, perkenalkan, nama saya Kadek Jiliawan dengan NPM 292. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu fungsi kompensasi bagi SDM. Yang pertama, penggunaan SDM secara lebih efisien dan lebih efektif. Semakin banyak karyawan yang diberikan kompensasi yang tinggi, berarti semakin banyak karyawan yang berprestasi tinggi. Banyaknya karyawan yang berprestasi tinggi maka akan mengurangi pengeluaran biaya untuk pekerjaan yang tidak perlu. Yang kedua, mendorong stabilitas perusahaan dan pertumbuhan ekonomi. Sistem pemberian kompensasi yang baik dapat membantu stabilitas perusahaan dan secara tidak langsung juga dapat mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, sebagai bagian dari manajemen SDM, pemberian kompensasi berfungsi untuk memperoleh karyawan yang memenuhi persyaratan. Kompensasi yang cukup tinggi sangat dibutuhkan untuk memberi atau menambah daya tarik kepada para pelamar kerja. Selain itu, dapat mempertahankan karyawan yang sudah memang bekerja di perusahaan tersebut. Selanjutnya, ada kesimpulan. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi yang dipresentasikan dari teman saya adalah kompensasi yang berupa gaji, insentif, bonus dan tunjangan pekerjaan atau lingkungan pekerja adalah faktor penting untuk mempengaruhi meningkatnya suatu kinerja karyawan. Semakin besar kompensasi yang diberikan perusahaan kepada karyawannya, maka akan semakin tinggi usaha karyawan untuk meningkatkan kinerjanya. Sehingga setiap perusahaan perlu memberikan kompensasi yang sesuai dengan kinerja karyawannya, agar karyawan merasa setiap usaha yang didedikasikannya terhadap perusahaan tersebut dihargai dan mendapatkan apresiasi yang seharusnya mereka dapatkan.
Sekian presentasi dari kelompok kami.